Pemirsa, 6 perwakilan warga dari Desa Sebabi, Kabupaten Kota Waringin Timur dan Desa Bangkal, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah mengajukan gugatan balik dengan tuntutan ganti rugi sebesar 3,78 triliun kepada PT Bina Sawit Abadi Pertama. Angka ini dihitung berdasarkan penguasaan ribuan hektar lahan, denda adat, dan sanksi singer oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit tersebut. Senin 10 Agustus 2026. Tuntutan fantastis ini terangkum saat digelarnya sidang adat perdana terkait perkara takian petak atau sengketa lahan oleh Majelis Kerapatan Mantir Basarahai dan Led Perdamaian Adat yang dipimpin Ketua Majelis Wawan Embang di Aula Pertemuan Desa Sebabi, Kecamatan Telawang, Kabupaten Kota Waringin Timur. Sayangnya pada sidang adat Basarahai tersebut, perwakilan PT BAB sebagai pihak teradu tidak satu pun yang hadir tanpa memberikan alasan yang jelas. Sedangkan pokok gugatan tuntutan ganti rugi sebesar 3,78 triliun yang dilayangkan oleh pengadu melalui perwakilan 6 warga sebagai pemilik lahan yang sah. Ini kita sampai di provinsi sudah sampai di provinsi, kemarin sampai di Dinas Perkebunan, kita sudah pernah mengadakan mediasi apa segala dan mencari solusi bagaimana yang terbaiknya untuk hal tuntutan ini. Tentunya kalau memang tidak ada tanggapan yang serius, makanya kami dari warga ataupun dari pemilik, kami kemarin melaporkan ke masalah ini minta disidangkan secara adat. Sangat betul sekali, sudah bertahun-tahun, dari tahun 97 kita sudah menuntut sampai sekarang sudah hampir 29 tahun dan bahkan itu lahan sudah direplanting sampai saat ini. Ketidakhadiran perwakilan PT BAB yang dipanggil dalam proses peradilan adat dapat dinilai sebagai bentuk tidak menghormati lembaga adat. Dan hal itu dapat dianggap sebagai bentuk pelecehan terhadap adat. Jadi harusnya kita meminta dari pihak perusahaan bisa kooperatif dengan undangan dari lembaga adat untuk dibawa duduk bersama bermusyawarah. Itu sudut pandang kami, ya kami sangat menyayangkan. Kenapa mereka tidak hadir salah satu perwakilan untuk kegiatan ini. Mudah-mudahan proses persidangan selanjutnya kita mengharapkan mereka bisa berhadir untuk menghormati daripada proses hukum adat. Itu harapan kita. Apabila mereka tidak kooperatif, tidak bisa berhadir, itu dianggap meleceh lagi. Mereka akan kena sanksi lain lagi. Ya, bisa kena sanksi lain lagi karena mereka tidak kooperatif dan tidak menghormati daripada proses hukum adat tersebut. Sementara itu, menurut Pandawa atau penuntut yang juga Kepala Biro Humas Dewan Adat Dayak Provinsi Kalteng, Heronika Rahan mengingatkan agar proses Basarahai atau sidang adat tetap ditempatkan sebagai ruang penyelesaian konflik. Harapan ini pula sesuai dengan pesan Gubernur Kalteng yang menyebut proses ini sejalan dengan semangat perdamaian melalui musyawarah dan mufakat. Ini bukan sebagai tempat untuk mengadili, tapi ini tempat untuk mencari jalan solusi. Karena itu dibuka Basarahai ini dalam rangka untuk memanggil semua pihak, apa yang menjadi harapannya, apa yang menjadi keinginannya, lalu kemudian kita konfrontasi dengan pihak yang teradu, sehingga akan didapat nanti para majelis akan memutuskan seperti apa baiknya. Ya, pada prinsipnya beliau memang mengharapkan seperti itu karena ini hubungannya masyarakat dengan investasi. Semua punya kepentingan. Pak Gubernur, semua warga dia, warga Sebabi, warga Pak Gubernur, investasi atau investor yang dalam hari perusahaan juga warga Pak Gubernur. Jadi beliau sangat berharap sebagai Gubernur dan juga Kepala atau Ketua Dewan Adat Dayak mengharapkan persoalan ini selesai dengan baik-baik. Karena itu setelah ini Bapak mungkin akan memberikan petunjuk kepada masing-masing pihak untuk bisa menyelesaikan dengan baik. Selain Basarahai ini tetap juga berjalan dengan ya mudah-mudahan selesai dengan baik pada akhirnya dan untuk kedamaian bersama. Memang ini harapan Pak Gubernur seperti itu. Hingga berita ini ditayangkan, upaya konfirmasi untuk memberikan hak jawab kepada bagian legal Sinarmas Group melalui pesan WhatsApp tidak mendapat respons. Dari Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Normansyah, Dayak TV mengabarkan.